Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah hari ini untuk pertama kali kita berjumpa di pertemuan Zoom untuk agenda 1 ya, betul ya? Agenda 1. Baik, teman-teman sekalian, saya berharap bahwa hari ini teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Baik, untuk agenda 1, agenda wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Ya, kegiatan ini akan disampaikan selama 2 jam pelajaran atau 1,5 jam ke depan. Baik, teman-teman, Ibu Nova langsung saya mulai saja, Ibu. Siap. Karena cuma saya sendiri yang handle ini, Ibu. Ya, jadi saya ke kelas-kelas. Silakan, Kakak. Ya, baik. Oke. Baik, teman-teman sekalian, kita langsung berkenalan saja ya. Tak kenal maka tak sayang, maka kita berkenalan dulu lebih lanjut. Cara berkenalannya sederhana saja seperti ini ya. Halo, perkenalkan nama saya Isnani Ramadan, biasa dipanggil Isna. Saya Widya Iswara, ahli media BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Suku saya suku Bugis. Hal yang menggambarkan tentang saya adalah orang yang sangat penyayang. Seperti itu yang perkenalkan diri ya. Kita mulai dari Bapak Budi Utomo. Pak Budi Utomo, perkenalan seperti saya tadi ya. Oke. Silakan, mulai dari Budi Utomo. Izin memperkenalkan diri. Kedengaran, Bu? Iya, silakan deh, silakan. Oh, ya. Nama saya Budi Utomo. Saya dari Puskesmas Palele. Suku asli saya suku Bol. Suku apa, sayang? Suku apa, Dek? Bol, Bu, Bol. Oh, suku Bol. Putra daerah berarti ya, Pak Budi? Tapi dari Toli-Toli, Bu. Oh, tapi dari Toli-Toli. Ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Budi. Apa yang menggambarkan tentang Pak Budi? Hal apa yang menggambarkan tentang Pak Budi? Ganteng, baik, pendiam, atau apa? Silakan. Apa Budi? Kalau saya sih, Bu, kalau saya merasa sih saya introvert. Introvert, lebih tertutup, orangnya tertutup ya. Nanti setelah ini lebih agak sedikit terbuka, tapi tidak juga selalu terbuka ya. Artinya introvert sama extrovert setidaknya balance lah ya, jadi tidak terlalu introvert. Oke Pak Budi, terima kasih. Lalu Ibu Nilu Gede Prayatni AMD Cup, Om Swastiastu, silakan Ibu Nilu. Ya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan. Perkenalkan, nama saya Nilu Gede Pradnyani. Saya biasa dipanggil Nilu. Saya ahli media keperawatan, sementara tugas di Puskesmas Modo. Modo, oke. Sebagai apa sayang, Nilu? Nilu sebagai perawat? Iya, saya sebagai perawat, Ibu. Oh, baik. Ya. Hal yang menggambarkan tentang Ibu Nilu? Mungkin saya, kalau menurut saya pribadi, saya orangnya susah bergaul, Ibu. Susah bergaul, aduh. Ya. Nanti harus bisa bergaul yang lebih baik. Apalagi perawat ya, harus lebih ramah, harus lebih sering menyapa. Oke, terima kasih Bu Nilu. Lalu Terima kasih, Bu. Pak Michael Peki Pondean. Silakan, Michael. Ya, terima kasih Bu. Nama saya Michael Peki Pondean, suku Banggai. Suku Banggai. Dari Palele, Puskesmas Lake ya, sebagai perawat. Kalau saya orangnya bertanggung jawab dan humoris. Asik. Bertanggung jawab dan humoris. Baik, terima kasih Pak Michael. Tadi orang apa Pak Michael? Banggai. Oh Banggai. Ya, siap. Oke, berarti merantau ya Pak ya, Pak Michael? Ya. Ya, baik. Terima kasih. Lalu Ibu Kasmawati Marsuki AMD silakan.
Perkenalkan, nama saya Kasmawati Marzuki, biasa dipanggil Kiki. Saya ahli media kebidanan. Saya tugas di Puskesmas Palele Barat. Suku saya Gorontalo Buol. Yang menggambarkan tentang diri saya sedikit introvert, sedikit ekstrovert. Oh, oke. Jadi yang penting seimbang ya, tidak terlalu dominan ke introvert. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Kali ya, baik. Lalu Ibu, bidan ya Bu, bukan Ma. Ya, oke. Lalu Ibu Vina Regina AMD Cup, silakan. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Regina, biasa dipanggil Vina. Saya ahli media kebidanan. Saat ini bertugas di Puskesmas Boilan. Suku saya Manado Sangir. Manado Sangir. Iya. Saya menggambarkan tentang saya seorang yang humoris, Bu. Seorang yang saya humoris. Oke, terima kasih Bu Vina ya, nanti supaya bisa menghibur teman-teman ya. Baik, selanjutnya Ibu Novianti Umar, silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti G. Umar. Saya ahli media kebidanan. Penempatan sekarang di Puskesmas Lakea sebagai bidan Puskesmas. Saya suku Buol. Kemudian yang menggambarkan diri kepribadian saya adalah pekerja keras dan orangnya sangat peduli dengan orang lain. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Novianti. Saya peduli ya. Oke, baik. Selanjutnya silakan Ibu Mimfati Nur Anissa. Dekep, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, perkenalkan nama saya Mimfati Nur Anissa, biasa dipanggil Mimfa. Saya sekarang bekerja di Puskesmas Gadung. Saya suku Jawa, tapi sudah lama tinggal di Buol. Oke, baik. Sudah lama di Buol ya, tapi sudah bagian daripada orang Buol ya, Bu Mimfati. Oke, apa hal yang menggambarkan tadi tentang Bu Mimfati? Mungkin saya sedikit pendiam orangnya, Ibu. Asik, sedikit pendiam. Nanti setelah ini tidak pendiam lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih. Lalu Terima kasih, Bu. Ya, Cindy Indah Pratiwi, AFD.com, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Indah Pratiwi, AMD.com. Bisa dipanggil Cindy. Suku saya suku Komering, Palembang. Hal yang menggambarkan tentang saya adalah orang yang optimis dan semangat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Cindy yang selalu bersemangat ya. Selalu. Silakan Ibu Pak Lolip Abu Julu, AMD Farmasi ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lolip Abu Julu, asal dari Sulawesi Utara, suku Gorontalo. Saya bertugas di Puskesmas Bonobogo. Hal yang menggambarkan tentang saya seorang penyayang. Asik, juga penyayang seperti saya ya. Oke, terima kasih Pak. Dipanggil Ya, siapa? Pak Lolip. Pak Lolip, ya. Lolip, baik, terima kasih. Lalu Ibu Octavia Yoga Nastiti, AMD, silakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Octavia Yoga Nastiti. Saya bekerja di Puskesmas Momuno sebagai bidan. Saya asli Jawa, Jawa Timur tepatnya, Surabaya. Terima kasih. Oke, hal yang menggambarkan tentang Bu Octavia apa? Mungkin mudah bergaul. Oh, mudah bergaul. Baik, terima kasih Bu Octavia. Lalu Bu Nilu juga, silakan. Bu Nilu tadi sudah ya? Oh, belum. Oh ya, sudah Bu Nilu ya. Yang belum siapa? Sudah, semuanya sudah.
Semuanya sudah? Semuanya sudah, Bu. Oke. Oke, baik. Teman-teman sekalian, tadi kita terdiri dari beberapa suku yang ada di misalnya di Indonesia ya. Suku juga adalah bagian daripada kekayaan alam. Jadi kita punya bahasa Indonesia, bahasa daerah yang berbeda-beda. Jadi sebelum kita mulai, kita energizer dulu. Jadi kita mulai nanti teman-teman akan menghitung dalam bahasa daerah, kemudian nanti saya mencontohkan dalam bahasa Indonesia. Nanti teman-teman dalam bahasa daerah masing-masing ya. Nah, seperti ini contohnya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 yes. Oke. Saya mulai dari Budi Utomo dulu, silakan. Saya cari ngecas dulu. Budi Utomo, silakan. Silakan. Izin, Bu. Tidak tahu bahasa daerah, Bu. Izin. Bahasa Indonesia deh, bahasa Indonesia. Silakan. Mana itu? Sebentar, saya lagi ngecas. Lanjut, silakan. Pak Budi Utomo, bahasa Indonesia saja. Bagaimana tadi itu? Bagaimana tadi itu? Begini Pak Budi Utomo, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Nanti terakhir dia menurun. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 yes. Gitu, Pak. Terima kasih. Saya kira turun tadi. Maaf tadi cari colokan. Baik, Pak Budi sudah? Belum, Bu, baru mulai. Ulang dulu. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4.
123, 123, 12, 12, 11, yes. Ya, Bu. 1, Ah. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 1, yes. Oke. Michael, silakan. Oke, terima kasih. Pakai bahasa daerah, Bu. Meng lua tolu sangkap 5, meng lua tolu sangkap 5, meng lua tolu sangkap, meng lua tolu sangkap, meng lua tolu sang, meng lua tolu, meng lua tolu, meng lua, meng yes. Oke, terima kasih Pak Michael. Buka semua silakan. Buka semua silakan. Ibu, saya tidak tahu bahasa daerah, Bu. Ya, lanjut aja. Silakan.
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, yes. Oke, baik Vina, silakan. Ini Bu, saya tidak tahu bahasa daerah Bu. Iya, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, yes. Oke, terima kasih Bu Vina. Ibu Novianti, silakan. Ya, terima kasih Bu. Bahasa daerah ya Ibu, bahasa daerah Bol. Tetu duya totoy wopat limo. Tetu duya totoy wopat limo. Tetu duya totoy wopat. Tetu duya totoy wopat. Tetu duya totoy. Tetu duya totoy. Tetu duya. Tetu duya. Tetu yes. Bahasa apa deh? Bahasa Bol itu Bu. Oh, bahasa Bol. Oke, terima kasih Bu. Oke, lalu Nimfati silakan. Ya, terima kasih Ibu. Siji loro telu papat limo, siji loro telu papat limo, siji loro telu papat, siji loro telu papat, siji loro telu, siji loro telu, siji loro, siji, yes. Bahasa Jawa itu Bu. Oh, siap. Baik, terima kasih Bu Nimfati. Bu Cindy silakan. Izin saya menggunakan bahasa Palembang, Bu. Iya, silakan. Bagus. Sikok 2, 3, 4, 5, sikok 2, 3, 4, 5, sikok 2, 3, 4, sikok 2, 3, 4, sikok 2, 3, sikok 2, 3, sikok 2, sikok 2, sikok, yes. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Cindy. Ya, baru dengar juga saya ya. Oke, lalu Pak Lolik. Izin belum tahu bahasa daerah Bu. Iya, boleh silakan bahasa. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, yes. Ya, oke, terima kasih Pak Lalit. Bu Oktavia silakan. Izin bahasa daerah Jawa Bu. Setunggal kali tikus kawan gangsal, setunggal kali tikus kawan gangsal, setunggal kali tikus kawan, setunggal kali tikus kawan, setunggal kali tikus, setunggal kali tikus, setunggal kali, setunggal, yes. Itu bahasa apa, Dek? Itu Jawa halus, Ibu. Oh, Jawa halus. Iya, saya mirip-mirip Bu Mimpat tadi, tapi Jawa halus. Ya. Iya. Kasih Bu. Ini Ibu Nilo nih, Ibu Nilo bahasa Bali. Silakan. Ibu izin menggunakan bahasa Bali. 1, sek 2 telu 4 5, sek 2 telu 4 5, sek 2 telu 4, sek 2 telu 4, sek 2 telu, sek 2 telu, sek 2, sek 2, sek, yes. Terima kasih, Bu. Baik, tadi semuanya sudah ada bahasa daerah, tadi ada beberapa bahasa daerah ya, dan ada dari Lampung, orang Bol sendiri, ada yang tidak bisa bahasa daerah sama sekali ya. Ini sebenarnya harus dilestarikan ya bahasa daerah, jangan sampai nanti generasi-generasi selanjutnya sudah tidak tahu bahasa daerah, padahal itu adalah bagian dari kekayaan alam kita ya, termasuk dengan apalagi namanya materi kita ini terkait dengan wawasan kebangsaan atau cara pandang kita terhadap Indonesia. Oke, saya izin share screen ya, ditunggu dulu. Saya
Nah, baik, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi ini nomor kontak saya. Nanti saya tunjuk saja, nanti ada ketua angkatan ya, ketua kelompok ya. Nanti misalnya ketua kelompoknya Pak Budi Utomo, nanti tolong nanti difasilitasi. Nanti saya akan berikan contoh-contoh penugasan nanti di nomor saya saja ya, satu orang saja nanti yang berkoordinasi. Ada nomor HP saya 081353224722. Jadi nanti saya akan berikan misalnya beberapa contoh-contoh untuk penugasan-penugasan ya, Pak Budi Utomo ya, nanti menghubungi saya di nomor ini. Oke. Izin, Baik. Bu. Ya. Nggak ada Ya. ketua kelompoknya kami, Oh, Bu. ketua kelompoknya siapa? Yap, saya Bu. Oh iya, Bu Cindy ya. Ya, Bu Cindy Bu. ya, nanti hubungi Ya, saya Bu. di nomor HP saya, Bu Cindy ya. Oke. Baik, Bu. Oke. Oke, kalau saya katakan selamat pagi, teman-teman katakan go ya, sesuai dengan yang ada di slide. Selamat pagi. Go. Selamat siang. Yes. Selamat sore. Oke. Buka mata, buka telinga, buka hati. Tetap semangat. Kalau saya katakan angkatan berapa ini? Angkatan berapa? 40. Angkatan 40. Kelompok 3. Kelompok 3 tetap semangat. Oke? Bisa? Ya, Bu. Oke, saya ulang ya. Selamat pagi. Go. Selamat siang. Yes. Selamat sore. Oke. Selamat makan. Buka mata. Buka mata. Buka Buka telinga. telinga. Buka hati. Angkatan 40 kelompok 3. Tetap semangat. Dalam hal ini bukalah mata kita untuk melihat banyak hal di daerah negara kita ini yang harus kita benahi ya, yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai ASN. Buka telinga, jadilah pendengar yang baik ya. Jadilah good listener, buka hati kepada siapa saja kita belajar. Ya, jadi kita tidak boleh berpilih-pilih dengan siapa kita belajar. Apapun yang disampaikan itu adalah ilmu buat kita semuanya ya. Oke, are you ready? Yes ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Apa kita? Semangat. Bersenang. Agenda 1. Yes. Nah, oke. Adik-adik sekalian, agenda 1 adalah agenda wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi di sini diharapkan peserta mau tahu tentang teori, sejarah, regulasi. Jadi sebenarnya kayak teori, sejarah, regulasi ini sudah teman-teman dapatkan di MOOC. Ya, di MOOC. Jadi kami Widya Iswara itu hanya memastikan saja bahwa peserta itu sudah membaca MOOC, kemudian sudah C1 dan C2-nya kami hanya mengkonfirmasi apakah benar-benar dibaca MOOC atau belum dibaca ya. Nah, karena Widya Iswara itu hanya fokus kepada C3 dan C4-nya, yaitu bagaimana peserta mampu menganalisa dan bagaimana kemudian peserta mampu mengimplementasikan agenda 1. Nah, jadi C1 itu adalah remembering dan C1 itu adalah memahami. Tahu teori, tahu sejarah, tahu regulasi itu selesai di MOOC. Ya, jadi nanti kami sebenarnya tidak akan membahas lagi, tetapi saya hanya ingin mengkonfirmasi apa yang nanti teman-teman sudah baca di MOOC. Apa MOOC tadi, Lolip? Apa panjangan dari MOOC? Masih Apa kepanjangan? online course, Bu. Masih Open online course ya. Jadi itu MOOC adalah kemampuan peserta untuk memahami dan mengingat. Jadi ada beberapa bahan pembelajaran ya, modul, bahan tayang, penugasan dan penguasaan materi, semua itu nanti didapatkan di MOOC. Dan Widya Iswara hanya memberikan penugasan-penugasan terkait dengan hasil-hasil belajar. Nah,
Di sini juga peserta diharapkan mau semangat, memiliki motivasi, memiliki gairah untuk mempelajari terkait dengan wawasan kebangsaan dan semangat bela negara. Nah, di sini diharapkan peserta mampu mengimplementasikan aksi dari semangat bela negara ini. Nah, itu nanti akan secara klasikal, nanti akan kita praktekkan di BOL ya. Nah, pada saat klasikal nantinya. Ya, adapun tujuannya, tujuan agenda 1 adalah menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ya, jadi di sini menunjukkan sikap perilaku bela negara. Jadi kompetensi yang diharapkan di sini bahwa setiap peserta mampu menunjukkan sikap dan perilaku bela negara. Tujuan pembelajaran ini adalah bagaimana peserta mampu memahami melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Nah, jadi sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat secara jasmani dan mental, menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Nah, amanat pembelajaran dari seluruh mata pelatihan agenda ini dirancang, disampaikan secara terintegrasi. Jadi seluruh kurikulum di Indonesia itu semua sama. Ya, jadi di mana saja teman-teman ikut Latsar, semua kurikulumnya itu sama dengan memberi penekanan pada kemampuan praktek. Ya. Nah, ada 3 indikatornya. Hari ini kita akan menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Kemudian yang kedua nanti besok kita akan menjelaskan terkait dengan analisis isu kontemporer pada saat nanti implementasi atau pada saat kita apalagi klasikal, maka kita akan mempraktekkan kesiapsiagaan fisik dan mental melalui satu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Adik-adik sekalian, sedikit saya jelaskan keterkaitan dengan yang melatar belakangi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nah, jadi yang melatar belakangi wawasan kebangsaan ini adalah bagaimana pemahaman wawasan kebangsaan bagi warga negara, khususnya Bapak Ibu CPNS, ya. Nah, jadi kita bagaimana pemahaman tentang pembangunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap dan perilaku warga negara harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan tujuan nasional atau cita-cita bangsa. Nah, di sini diperlukan peran PNS dalam kesadaran bela negara. Nah, jadi untuk menyelesaikan beberapa persoalan ilmu politik sosial budaya, maka diharapkan PNS ini mampu menumbuhkan rasa persatuan kesatuan bangsa, mampu menumbuhkan rasa jiwa besar dan patriotisme. Patriotisme tahu kan ya? Jiwa ingin membela negara dan seterusnya, kemudian memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, inilah yang melatar belakangi kemudian wawasan kebangsaan dan nilai bela negara disampaikan kepada peserta melalui pembelajaran-pembelajaran baik itu virtual ataupun nanti klasikal. Baik, ada 3 sintetis modul yang teman-teman baca di MOOC. Di dalam komponen besarnya itu ada wawasan kebangsaan, kemudian ada nilai bela negara, dan ada sistem administrasi NKRI. Ya, oke. Saya mulai dulu dari Ibu Novianti. Apa yang Ibu Novianti baca atau bisa simpulkan poin-poin dari ketiga modul yang ada, ketiga poin dalam modul wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan, nilai bela negara, dan sangkri. Oke, silakan Ibu Novianti. Mohon maaf Bu, bisa diulangi. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari hasil membaca di MOOC terkait dengan pembelajaran wawasan kebangsaan, nilai bela negara, dan sangkri yang ada di MOOC ya, Bu Novi, silakan. Yang sudah dibaca, apa saja yang dipahami, tidak masalah. Mau benar salah sama saya, tidak apa-apa, silakan. Oh iya Bu, tentang bela negara ya Bu. Kalau bela negara itu tentang cinta tanah air, itu yang sempat dipelajari, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara,
serta yakin akan Pancasila dan rela berkorban, Bu. Itu untuk bela negara. Oke, untuk wawasan kebangsaan sendiri, wawasan kebangsaan bagaimana? Untuk wawasan kebangsaan, mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memahami keberadaan jati diri dan lingkungan yang ada pada lingkungan kita, pada suatu bangsa, kemudian memahami tentang ini NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Demikian, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Novianti. Lalu Pak Lolip, silakan Pak Lolip. Terima kasih. Apa yang Pak Lolip baca di MOOC terkait ketiga sintetis modul 1, silakan. Baiklah, terima kasih Bu. Yang saya pelajari kemarin tentang wawasan kebangsaan itu tentang nilai-nilai negara. Yang tentang nilai-nilai negara yang saya ingat kemarin itu tentang beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Tentang nilai-nilai dasar bernegara juga. Terus tentang 4 konsekuensi dasar sama bendera, manajemen pemerintahan negara. Oke, baik itu saja. Oke, terima kasih Pak Lolip. Lalu Bu Oktavia, silakan. Ya Bu, terima kasih. Di modul pertama itu saya mempelajari wawasan kebangsaan dan bela negara, di mana itu mempelajari wawasannya, terus 4 konsensus dasar. Di situ ada Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Terus simbol-simbol kedaulatan dan kehormatan negara, ada bendera merah putih, bahasa, lambang, lagu kebangsaan, serta nilai dasar bela negara sendiri ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bertanah air, setia pada Pancasila, rela berkorban, kemampuan awal bela negara. Dan di situ ada Sankri Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Oke, Bu Oktavia. Lalu silakan Ibu Nilu. Baik Ibu, terima kasih. Bela negara menurut saya itu bagaimana kita bersikap secara kepada negara dengan melaksanakan kegiatan secara tulus ikhlas. Kemudian wawasan kebangsaan adalah bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia yang terdiri dari konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang terbagi atas Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang menjadi dasarnya bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kemudian untuk sinden administrasi Sankri menjelaskan bentuk negara berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Sudah?
Ya, mungkin itu aja, Ibu. Baik, terima kasih Bu Nilu. Lalu Pak Budi Utomo, silakan. Iya, izin Bu, dari materi tentang pemahaman wawasan kebangsaan, itu yang saya baca itu ada tentang wawasan kebangsaan dan wawasan bernegara, kemudian ada tentang konsep-konsep dasar, tentang Pancasila, Undang-Undang NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, ada juga tentang lambang negara, bendera, bahasa, dan lagu. Tujuan dari pembelajaran di wawasan kebangsaan itu ingin supaya rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara akan meningkat, sehingga dapat menimbulkan sikap dan tekad dan kemauan untuk berkontribusi pada upaya-upaya bela negara. Kemudian untuk konsep bela negara itu ada dasar hukumnya, ada pengertiannya, ada ruang lingkupnya, ada indikator nilai-nilainya. Diharapkan pada kita mempelajari itu agar mampu mengimplementasikan sikap-sikap bela negara yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku bela negara. Demikian, Bu. Sudah? Ya, siap, Bu. Sudah. Oke. Apa saja sih sebenarnya yang dipahami ya? Namanya juga pemahaman dan apa yang diingat. Jadi apa yang diingat dan dipahami saja, oke? Lalu Michael, silakan Pak Michael. Terima kasih, Bu. Kalau menurut saya, untuk wawasan kebangsaan, cara pandang yang dilandasi dengan kesadaran diri sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan negara, di mana kita sebagai ASN sangat penting mempunyai pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, karena kita merupakan salah satu perangkat negara yang memberi jaminan tercapainya pentingnya kegiatan nasional. Oleh sebab itu, kita harus tahu tentang sejarah dan landasan-landasan terbentuknya negara Indonesia. Dan juga untuk bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku kita serta tindakan sebagai warga negara untuk menjaga kedaulatan negara. Kemudian sistem administrasi NKRI merupakan tatanan negara di mana peran kita sebagai ASN sebagai sumber daya manusia untuk mewujudkan tujuan nasional dan tugas negara, seperti halnya saya sebagai perawat mewujudkan visi negara, menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Michael. Lalu Bu Kasma, silakan. Baik, terima kasih Bu. Kalau yang saya rangkum dari wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia yang tentang lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandasi dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Kalau untuk bela negara, di mana kita menumbuhkan rasa patriotisme, kemudian menumbuhkan rasa yang memiliki jiwa besar untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara, dan sikap perilaku kita sebagai bangsa Indonesia dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya saling tolong-menolong, menciptakan kerukunan beragama, dan sikap toleransi. Kemudian juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati lambang negara dan mentaati peraturan perundang-undangan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Kasma. Sudah Ibu Pina sekarang.
Bu Pina. Pina, silakan. Ya, Bu. Ya. Yang saya pahami tentang wawasan kebangsaan itu ialah konsepsi cara pandang kita sebagai warga negara dalam akan diri dan lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun wawasan kebangsaan itu terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kemudian bela negara itu terdiri dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Ya, sekian Ibu. Oke, baik, terima kasih. Lalu yang belum siapa tadi? Ibu Cindy belum, Cindy silakan. Izin Ibu. Wawasan kebangsaan menurut saya adalah cara pandang kita terhadap NKRI, di mana persatuan berbangsa dan bernegara, dan juga nilai-nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban terhadap bangsa dan negara, dan awal dari awal dari bela negara. Dan juga ini ada sistem administrasi NKRI atau Sankri, yaitu bagaimana kita memahami tentang bentuk negara berdasarkan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 dan peran ASN dalam Sankri tersebut. Baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Semuanya sudah ya? Ada yang belum tadi? Soalnya ini direkam ya. Mimpati belum kayaknya. Belum. Iya, silakan. Iya. Untuk yang saya ketahui tentang Sanskrit itu bagaimana bangsa Indonesia itu tentang Pancasilanya, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan untuk bela negara itu bagaimana kita mencintai tanah air. Lalu pemahaman utuh bangsa dan wawasan kebangsaan itu seperti kita harus mengerti apa itu bendera negara, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia, lambang negara yaitu Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Sudah, Bu? Halo, mana tadi? Sudah, Bu. Oh, sudah, oke. Lolip tadi sudah ya juga? Michael sudah? Iya, Michael sudah, Lolipina, Mifati, Cindy sudah, Kasmawati sudah, Novianti sudah. Sudah semua ya? Oke. Oke, selanjutnya baik teman-teman sekalian, implementasi wawasan kebangsaan tidak hanya sekedar teori. Warga negara wajib mengimplementasikan sudut pandangnya mengenai diri dan demi tanah air, demi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dengan baik. Jadi makna wawasan kebangsaan sebenarnya mencakup ada 5 misalnya. Misalnya contoh yang pertama, mengamanatkan kepada seluruh warga untuk menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Nah, kalau menurut Lolip ya, bagaimana mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu di tempat Lolip bekerja? Kira-kira ini implementasi wawasan kebangsaan. Menurut Lolip seperti apa kira-kira? Mengamanatkan kepada seluruh, di poin 1, silakan Lolip.
Baik, terima kasih Bu. Kalau menurut saya, untuk mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk menempatkan persatuan serta kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, itu menurut saya sangatlah penting dalam membangun jiwa patriotisme untuk kebangsaan itu sendiri. Jadi, jadi tidak hanya sekedar teori, tapi harus menjalankan juga visi dan misi yang sudah berlaku sesuai peraturan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih. Oke, itu saja Pak. Sudah ya. Baik, yang kedua Octavia, kira-kira bagaimana tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik? Seperti apa kira-kira? Terima kasih Ibu. Menurut saya kan patriotisme itu cinta terhadap negara. Nah, yang licik itu berarti memanfaatkan kecintaannya itu terhadap memanfaatkan kecintaannya yang berlebihan terhadap negara dengan cara curang dan lain-lain itu, menurut saya. Karena patriotisme bagus, tapi yang licik itu kan memanfaatkan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi maksudnya patriotisme yang benar-benar patriot ya, Bu Octavia, bukan orang yang licik ya. Baik, Ibu Nilu, kira-kira bagaimana mengembangkan persatuan Indonesia sehingga bisa mempertahankan keutuhan NKRI berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi Ibu Nilu ini kan boleh dikatakan minoritas ya, khususnya di Buol. Bagaimana menurut Ibu Nilu? Ya, kalau menurut saya, untuk menjaga keutuhan NKRI berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika, ya salah satunya kita harus menghargai perbedaan yang ada di antara kita, saling mendukung, tidak membeda-bedakan, selalu tolong-menolong, hormat menghormati, apapun perbedaan itu, sebisa mungkin perbedaan itu kita jadikan sebuah kekuatan untuk membangun NKRI kita. Misalnya dalam tempat bekerja tidak boleh membedakan, seperti saya seorang perawat, tidak membedakan pasien yang datang, baik entah dia bersuku atau agama yang berbeda dengan kita. Kita sebagai pelayan masyarakat harus melakukan pelayanan secara optimal dengan tidak membeda-bedakan siapapun yang datang. Baik Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Ibu Nilu, baik sekali. Lalu Pak Budi Utomo, bagaimana negara Indonesia yang bersatu bisa mewujudkan bangsa yang maju, kemudian sejahtera dan sejajar dengan bangsa lain? Bagaimana? Suaranya kurang besar deh. Suaranya agak sedikit. Negara Indonesia yang bersatu bisa mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, sejajar dengan bangsa lain. Artinya apa? Artinya? Dalam apa, ruang lingkup pelayanan atau instansi kita, yang bisa kita lakukan adalah menjaga solidaritas dalam sebuah instansi. Kemudian dalam pelayanan itu sama seperti tadi Bhinneka Tunggal Ika, tidak membeda-bedakan. Kemudian untuk sejahtera dan sejajar dengan bangsa lain, yang pertama mungkin apa namanya,
Apa? Tidak usah ragu-ragu. Kalau untuk sejahtera dia Bu, kalau di tempat instansi dia tidak ini apa sejahtera tidak ya apa tetap apa namanya ini tetap mementingkan kepentingan bersama, kemudian untuk sejajar dengan bangsa lain itu misalnya Pak Budi Utomo jadi apa ASN berprestasi, ya, misalnya Pak Budi Utomo jadi apalagi namanya perawat terampil yang misalnya se-Indonesia, itu kan berarti kita punya daya saing, gitu kira-kira maksudnya ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Budi Utomo. Lalu yang terakhir terkait Pak Ibu Kasma. Ibu Kasma, bagaimana kita wawasan kebangsaan harus berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa kita? Bagaimana? Baik Bu, yang berlandaskan Pancasila berarti kan sesuai norma-norma. Jadi misalnya saya ambil contoh yang di tempat saya bekerja, misalnya kita tidak membeda-bedakan pasien, baik yang apa, intinya kita tidak membeda-bedakan pasien, kemudian lalu misalnya gini Bu, dipisahkan aja, misalnya sila pertama. Sila pertama bagaimana, sila kedua bagaimana, sila ketiga bagaimana? Oh baik Bu, untuk sila pertama ketuhanan yang Maha Esa berarti kita tidak membeda-bedakan agama. Kemudian untuk sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ini berarti kita saling menghormati hak sesama manusia. Kemudian sila persatuan Indonesia, sila ketiga yaitu ikut serta dalam ikut serta baik Bu, untuk sila ketiga kan persatuan Indonesia. Kemudian untuk sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu seperti kita ikut sama-sama bermusyawarah, ikut serta dalam misalnya seperti rapat, kemudian kerja bakti, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu contohnya adil tidak melakukan diskriminasi terhadap sesama Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ya, jadi nanti itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi kan sila pertama menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan. Artinya berarti setiap kita melakukan kegiatan kita harus berdoa dulu. Kan begitu saja sih sebenarnya sederhananya ya. Kemudian sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita memanusiakan manusia. Jadi kalau kita melayani tidak boleh membeda-bedakan. Ya kan begitu ya Bu ya, Bu Kasma. Persatuan, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, harus menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian permusyawaratan, dan di setiap mengambil keputusan kita harus bermusyawarah. Kan begitu ya. Nah, sila kelima tadi sesuai yang Ibu Kasmawati sampaikan. Ya, baik teman-teman sekalian, itulah kemudian penerapan implementasi wawasan kebangsaan. Yang tadi saya sampaikan, jangan hanya sekedar teori saja, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam penyelenggaraan bermasyarakat, dengan mencakup beberapa makna wawasan kebangsaan. Teman-teman, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dijiwai oleh kecintaan kita kepada NKRI
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi di dalam hal ini menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, jadi siapa yang kita bela? Rakyat. Seluruh Warga negara Indonesia. apa yang dibela? NKRI. NKRI, Undang-Undang Pancasila. Mengapa dibela? Untuk kerelaan berkorban demi bangsa dan negara. Kenapa dibela? Untuk menjamin kelangsungan Menjamin bangsa dan bangsa. bernegara, Bu. Bangsa. Ya. Nah, jadi tujuan bela negara di sini adalah pembangunan karakter bangsa melalui pembinaan kesadaran bela negara dalam upaya menumbuh kembangkan sikap perilaku warga negara yang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Ini semua disebut dengan indikator nilai dari bela negara. Ya, nah dari tujuannya adalah membentuk warga negara yang patriotisme, nasionalisme dan militan. Nah, di dalamnya adalah untuk membangun warga negara yang memiliki daya tangkal dalam hal mendukung sistem pertahanan negara yang bersifat semesta atau SISANTA. Ya, teman-teman sekalian, ini adalah beberapa indikator nilai bela negara. Tadi kan sudah ya Pak Michael, sudah, sekarang Ibu Vina. Ibu Vina, bagaimana cinta tanah air? Ini ada beberapa indikatornya. Ada Bu Vina bisa memberikan contoh aksinya. Ya, nanti ada materinya, ada penugasan menyusun rencana aksi bela negara. Nanti akan saya kirimkan ke Ibu siapa nanti contohnya. Nanti sisa teman-teman contoh saja matriksnya ya, sisa diisi ya. Nah, nanti saya kirim ke Ibu Cindy contoh cara membuat rencana aksi bela negara. Tetapi ini adalah indikatornya. Ada beberapa contoh-contoh. Bagaimana menurut tadi Ibu cara cinta tanah air? Salah satunya seperti apa? Cinta tanah air itu contohnya seperti kita menggunakan produk-produk Indonesia seperti batik. Membuang sampah pada tempatnya. Betul. Oke, saya kira cukup. Boleh, bagus ya. Lalu sadar berbangsa dan bernegara. Ibu Mimfat Ati Nur Anissa, yang mana kira-kira seperti apa? Menurut saya sadar berbangsa dan bernegara itu seperti kayak contohnya ikut serta dalam pemilihan umum, seperti ikut dalam pemilihan kayak kepala negara. Jadi kita tidak boleh golput. Baru berpartisipasi menjaga kedaulatan negara. Jadi ikut sebagai keluarga negara seperti umum seperti kita menjaga kedaulatan ini. Contohnya mungkin tidak saling memprovokasi antara yang satu dan yang lainnya agar tidak terjadi perpecahan. Oke, baik. Ibu Cindy setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Contohnya? Izin Ibu, ya. Menurut saya setia pada Pancasila sebagai ideologi negara seperti yang sudah kita pahami tadi, dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada Pancasila sila pertama, yaitu seperti kita tidak membeda-bedakan perbedaan keyakinan atau agama kita masing-masing, serta kita memulai suatu kegiatan kita harus diawali dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang kedua, kita tidak membeda-bedakan, memanusiakan manusia. Kita tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, negara. Lalu persatuan Indonesia, kita harus mengukuhkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Dan yang keempat,
itu kita mengawali suatu keputusan atau kita saat pengambilan keputusan kita harus melakukan musyawarah untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kita memberikan hak-hak sebagai warga negara Indonesia dan kita melakukan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dan kita tidak melakukan diskriminasi terhadap satu sama lain. Baik, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih, bagus sekali. Lalu yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang belum tadi siapa ya, Ibu Novianti? Belum ya, Ibu Novianti, silakan. Iya, siap Bu, saya belum Bu. Oke, silakan. Kalau untuk implementasinya dari rela berkorban untuk bangsa dan negara, misalnya mendahulukan kepentingan orang banyak atau kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, atau lebih mementingkan kepentingan kita, saya sebagai ASN di tempat kerja daripada kepentingan pribadi. Itu masuk ke poin pertama, mengorbankan waktu. Kemudian melaksanakan upacara kalau di sini dilaksanakan setiap tanggal 17 bulan berjalan, berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa dan kemudian menghindari sikap egois dalam bekerja. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Ibu Novi. Yang terakhir, yang belum siapa tadi ya, Pak Lolip belum kayaknya. Lolip, Sudah, Bu. Lolip. Sudah, Bu. Ya, sudah. Siapa yang belum tadi? Michael. Iya, Michael. Michael, silakan Michael. Yang kelima, indikator kelima. Terima kasih. Untuk kemampuan awal bela negara, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, di mana dalam kita memiliki kemampuan, sebagai contoh saya perawat, saya berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dengan cara menambah pendidikan. Kemudian senantiasa memelihara jiwa dan raga, menjaga kesehatan, berolahraga, makan makanan yang sehat, serta berpikir rasional. Kemudian selalu bersyukur dan berdoa. Dan gemar berolahraga, membuat jadwal setiap hari berolahraga, misalnya dengan hobi main bola, dan itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Michael. Nah, jadi dari di sini maksudnya Pak Michael harus sehat, harus pandai mengelola emosi. Ya, jadi selain pintar, kita juga harus bisa bersosialisasi. Kita tidak boleh marah sembarangan, ya Pak ya, Pak Michael. Nah, gitu. Ya. Jadi kita senantiasa memelihara jiwa dan raga kita. Jadi maksudnya supaya tidak gila, ya.
Selalu bersyukur, berdoa atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian Pak Michael juga harus gemar olahraga, kemudian senantiasa menjaga kesehatan, ya. Nah, seperti itu. Itulah kemudian yang disebut dengan indikator nilai dari kemampuan awal bela negara. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke penugasan ya. Nah, jadi sekarang sudah pakai COVID atau masih kolabjar? Sudah kolabjar? Kolabjar, Bu. Oke, sudah di kolabjar ya. Di kolabjar itu ada penugasan teman-teman, ada penugasan buatlah ringkasan modul tentang agenda 1. Nah, jadi untuk modulnya ini apalagi namanya modul yang dimasukkan di sini hanya modul ini saja ya yang tadi terkait dengan wawasan modul 1. Nah, jadi topik-topik modul 1 saja maksud saya. Jadi wawasan kebangsaan, kemudian tadi terkait dengan administrasi negara, Sankri, kemudian terkait dengan apalagi namanya satu lagi? Bela negara. Nilai bela negara ya, itu saja topik-topiknya. Jadi maksudnya tidak usah 3 modul yang dibahas ya, cukup yang tadi. Poin-poin dari wawasan kebangsaan, nilai bela negara dan Sankri. Ya, kemudian tapi saya tadi belum jelaskan Sankri itu apa. Sankri tadi belum ada yang menjelaskan sama sekali. Saya khawatir tidak ada yang paham Sankri itu apa. Sankri tahu Pak Michael? Pak Michael tahu Sankri itu apa? Tahu ya? Michael, tahu Sankri itu apa? Sistem administrasi NKRI. Seperti apa itu sistem administrasi NKRI? Seperti tatanan negara, misalnya ada pemerintah, presiden, iya betul sekali. MPR dan undang-undang serta Pancasila. Betul sekali. Jadi sistem sistem yang digunakan untuk pencapaian tujuan negara berdasarkan undang-undang ya Pak Michael ya. Nah, jadi seperti contohnya kita ini apapun peran kita, sekecil apapun peran kita, kita ini adalah pemerintah. Kita adalah orang yang mengelola negara ini. Sekecil apapun peran kita, itulah Sankri ya. Makanya ada untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ada dinas pendidikan. Untuk mensejahterakan kehidupan bangsa ada kita di sana ada dinas pertanian, ada dinas sosial, ada dinas peternakan. Itu tujuannya adalah mensejahterakan ya. Nah, kemudian ada koperasi, ada UKM. Nah, itulah kemudian Sankri itu sebagai sistem penyelenggaraan negara. Mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah ya, sampai ke desa itu adalah diatur berdasarkan sistem penyelenggaraan negara. Nah, ini tadi yang tadi jarang dibahas ya oleh teman-teman. Nanti dibahas lagi di ringkasan modul ini. Nah, supaya teman-teman memiliki pemahaman utuh tentang nilai-nilai bela negara dan wawasan kebangsaan. Baik, nanti ditulis di situ wawasan kebangsaan, kemudian wawasan Nusantara ya. Nah, itu ditulis di penugasan. Kemudian selanjutnya adalah tugas kelompok. Nantinya teman-teman buat tugas kelompok video visualisasi bangsa. Nah, saya sarankan visualisasi bangsa ini nanti dimasukkan kearifan lokal keterkaitan dengan Kabupaten Buol ya. Nah, jadi setiap peserta dalam kelompok mencari satu buah video yang menggambarkan tentang Indonesia. Nah, sunting video dari masing-masing peserta untuk digabung dengan video peserta lainnya sehingga menjadi satu video yang utuh yang menggambarkan tentang Indonesia. Nah, jadi pada bagian video tersebut tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta. Jadi misalnya potongan-potongan klip video itu nanti ada pernyataan peserta bahwa Indonesia kaya dengan kekayaan alam dan seterusnya ya. Nah, jadi harus menginspirasi dan harus berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Pastikan dalam video kelompok ini yang dicantumkan nama-nama kelompok ya supaya memudahkan kami untuk menilai. Oke. Nah, adapun penugasan kelompok yang lain yang seperti nanti merancang rencana aksi bela negara pada saat asinkronus nanti akan saya kirimkan contoh-contohnya melalui Ibu Ketua ya, Ibu Ketua kelompok. Nah, jadi
nanti untuk penugasan terkait dengan teknik analisis isu nanti juga saya akan kirimkan contoh-contohnya. Kemudian matriks untuk merancang rencana aksi juga saya kirimkan contohnya. Nah, jadi teman-teman sekalian kalau nanti ada hal yang maksudnya ingin ditanyakan nanti langsung melalui ketua kelompok saja. Nanti ketua kelompok yang akan berkoordinasi dengan saya ya. Oke, terkait dengan penugasan-penugasan yang memang belum dipahami atau seperti apa. Nah, jadi terkait dengan substansi nanti akan saya jawab sendiri, tapi keterkaitan dengan sistem ya itu nanti langsung melalui Bu Nova saja evaluator. Ya, jadi kalau misalnya terkait dengan penugasan secara substansinya itu melalui saya tanyanya ya. Tapi kalau misalnya masalah pelajar atau masalah apa itu tanyakan ke evaluator masing-masing ya. Oke, baik teman-teman sekalian, jadi nanti harus konsisten ya kalau dalam membuat tugas. Kalau dikasih tugas jangan ditunda, karena setiap hari tugasnya ada. Ya, jadi setiap hari penugasan itu dikumpulkan pada pukul 00 setiap hari dini hari. Ya, jadi penugasan itu akan tertutup pada saat sudah melewat dari jam 00. Jadi 1 kali 24 jam penugasan. Ya, jadi teman-teman saya harapkan jangan ada yang suka menunda-nunda waktu. Karena kalau misalnya kita menunda waktu, nah itu makanya biasanya kita apalagi namanya tugasnya menumpuk. Karena nanti setiap agenda, setiap hari ada asinkronus, setiap hari orang ada tugasan ya. Baik teman-teman sekalian, sebagai quote ya, tidak perlu seorang yang sempurna, cukup sembuhkan orang yang selalu membuat kita bahagia, membuat kita lebih berarti dari siapapun ya. Ini menurut Bapak B.J. Habibie, bahwa selalu teman-teman berpikir positif ya di dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi teman-teman sebelum saya akhiri silakan ada tanya jawab dulu silakan. Tanya jawab ada? Oke, Cindy silakan. Izin Ibu bertanya. Iya. Untuk penugasan kelompok itu apakah ada durasi waktunya, Bu? Iya, kalau video itu maksimal 7 menit. Maksimal 7 Maksimal 7 menit. Ya, lewat dari 7 menit pasti sudah membosankan. Ya, Cindy? 7 menit untuk satu kelompok ya, Bu ya? Iya, betul. 7 menit ya, baik. satu kelompok. Ya. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi teman-teman tadi saya ingatkan lagi untuk pembuatan videonya ambil juga dari kearifan lokal di Kabupaten Buol. Saya lihat ada beberapa penugasan-penugasan yang saya berikan rata-rata mereka hanya ambil Indonesia secara keseluruhan. Bahkan diambil semua dari Jawa sebagai referensi karena yang ada di video itu hanya itu saja. Nah, teman-teman harus sebagai orang yang direkrut di Kabupaten Buol ya. Nah, jadi harus adalah kecintaan dan kebanggaan kita terhadap Kabupaten Buol sendiri. Carilah budaya-budaya yang cocok untuk bisa kita tampilkan. Kemudian bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka itu bisa teman-teman explore ya supaya di internet itu referensi tentang Buol banyak. Saya lihat di beberapa referensi di video-video itu masih kurang. Nah, lebih bagus lagi kalau teman-teman buat originalitasnya ya, kalau benar-benar di syuting langsung, dibikin langsung, jadi tidak hanya diambil dari internet. Nah, teman-teman bisa masukkan itu sebagai suatu kayak semacam kearifan lokal atau ke permainan-permainan tradisional seperti itu. Ya, Cindy silakan. Izin bertanya kembali, Bu. Iya, oke. Untuk kan tadi saya simak ada pernyataan dari masing-masing peserta dalam video tersebut, Bu. Itu apakah setiap peserta melakukan record tentang pernyataannya atau kita record suara saja, Bu, berdasarkan video yang kami? Kalau saya sih record suara, video recorder, langsung video ya, baru nanti digabung. Oh iya, baik. Sekarang kan sudah banyak ya video maker ya.
Ya, jadi Oh, ada iya. Canva, ada macam-macam teman-teman sekarang lebih dipermudah. Iya. Hanya saja saya pikir tadi Ibu Cindy ya originalitasnya yang saya mau pertegas tadi. Originalitasnya. Soalnya kadang saya lihat semua hanya diambil dari kayak kan di Canva itu sudah ada memang yang video-video tentang Indonesia. Sisa diambil saja itu semuanya dari Jawa semua. Gitu. Maksud saya kurang sekali penekanan. Padahal teman-teman ini adalah kebanggaannya orang Buol ya. Dari ribuan orang, Bapak Ibu ini adalah orang yang beruntung yang direkrut oleh Kabupaten Buol, yang dipilih orang Buol sebagai orang yang akan mengelola negara ini. Seperti saya bilang tadi, Sangkri. Jadi Sangkri ini kita ini walaupun sekecil apapun peran kita adalah pengelola negara. Kita yang memanage negara ini. Nah, sehingga kita harus juga menumbuhkan kecintaan kita terhadap tempat di mana kita berada ya. Orang bilang di mana bumi, bagaimana peribahasanya, Cindy? Apalagi Dimana bumi kupijak, ya, di situ dari kujunjung. pendatang. Di mana kita, bagaimana, Pak Budi? Di mana kita berpijak, di situ Dimana kita bumi berpijak. kujunjung. Iya, betul sekali. Khususnya teman-teman pendatang ya. Itu harus benar-benar menjunjung tinggi harkat dan martabat. Apalagi di sana kayak di Buol banyak ada kayak semacam kerajaan-kerajaan yang ada di Buol ya. Tentu kita harus bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitaran kita khususnya di Kabupaten Buol. Nah, baik teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Ini tapi di Kolabjar sudah buka, sudah ada kelompok kan? Sudah ada pengelompokan, berapa kelompok? 2 ya? Cindy sudah ada? Sudah buka Kolabjar tidak? Sudah, Bu. Sudah? Ada penugasan ya? Ya, ada, Bu. Kemudian ada 2 kelompok? Atau 3? Biasanya sih saya 2 bagi kelompok, Bu. 2 kelompok ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, karena saya pikir kalau di Buol sudah mulai bagus jaringan ya. Untuk saat ini bagus, Bu. Iya, maksudnya saya walaupun tidak ketemu kan bisa kirim-kirim file saja, nanti ada yang gabung. Iya kan? Ada yang menggabungkan videonya. Terkait juga dengan penugasan-penugasan yang lain, teman-teman bisa menggunakan beberapa pemanfaatan teknologi, misalnya pakai WhatsApp, video call, bisa saja ya, teman-teman. Nanti pokoknya kreatif lah, bagaimana supaya tugas-tugasnya bisa diselesaikan. Oke? Ada lagi pertanyaan? Budi, ada lagi pertanyaannya? Sudah cukup ya? Cukup sepertinya, Bu. Sepertinya begitu. Ya, baik teman-teman, sekali lagi tadi sebagai evaluasi bahwa di beberapa nanti wawasan kebangsaan tadi yang sudah beberapa dijabarkan, kita akan fokus kepada lebih ke implementasinya. Ya, lebih kepada implementasinya. Jadi bukan hanya sekedar teori apa yang teman-teman baca terkait dengan hal-hal tadi itu, tetapi benar-benar harus dijiwai dan harus didasari oleh kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian terkait dengan juga apalagi namanya wawasan Nusantara yang tadi kita ini dari keberagaman ya, keberagaman tadi ada minoritas, ada mayoritas. Tentu teman-teman kita harus saling bertenggang rasa ya. Sebenarnya kita ini sementara lagi latihan. Nah, jadi kalau di Latsar ini teman-teman tidak mencari tidak ada kita mencari substansi ya, misalnya bagaimana cara supaya orang melahirkan lebih baik dan seterusnya ya, lebih bagaimana membangun karakter ya, membangun karakter. Jadi kita disebut dengan Smart ASN. Jadi Smart ASN itu ada 3 komponen. Jadi Smart ASN itu yang pertama adalah apa? Smart ASN itu adalah kompeten. Jadi kompeten itu ada KSA, knowledge, skill, attitude, ya. Jadi kemudian ada kompetitif dan ada integrity, ya. Ada pertanyaan tadi, ada Ibu Novi
Bagaimana Bu Novi? Iya, mohon izin Bu. Ya. Maaf, ini untuk tugas individunya ya. Ada di poin ketiga, saran atau masukan untuk penyempurnaan modul. Itu digabungkan ya Bu? Digabung. Iya, Oh, digabung. Iya. Iya, terima kasih Bu. Bu Octavia, silakan. Ya Bu, terima kasih. Ibu mau bertanya itu untuk yang tugas individunya itu di dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF Ibu? Terima kasih. Bentuk di Word saja dulu baru di PDF. Tadinya sih saya biasa direkam, cuma karena rekam ini agak sedikit jelimet ya, soalnya nanti harus di-share lagi ke YouTube. Khawatir nanti teman-teman tidak ada paket data. Jadi diketik saja baru di PDF. Baru dikirim ya. Terima kasih Bu. Ya, baik. Ada lagi? Sudah ya? Oke. Jadi tadi saya review kembali bahwa kita ini adalah pembentukan karakter. Benar-benar kita lagi latihan. Di sini latihannya sederhana saja. Latihannya berkomunikasi, bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana bersabar. Ini latihan-latihan karakter ini susah untuk diukur teman-teman. Ya. Jadi di sini harus benar-benar kita kemampuan mengendalikan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi yang menentukan keberhasilan orang itu 80% dari kecerdasan emosinya. Bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya sehingga dia akan terlihat lebih smart ya, lebih smart ya. Jadi kita yang melandasi kegiatan dari CPNS ini disebut dengan teori Spencer and Spencer. Pernah dengar teorinya? Teori Spencer and Spencer. Teori gunung es. Ya, pernah nonton film Titanic? Pernah? Film Titanic? Pernah. Dulu lama ya ada film Titanic. Nah, film Titanic ini adalah mengisahkan tentang dalam kapal Titanic ini adalah kapal yang terbuat dari besi nomor 1, kayu nomor 1, dan orang-orangnya semua pintar-pintar ya. Semua dari orang profesional, mulai dari kapten sampai bawahannya semua adalah orang profesional. Nah, satu ketika nahkoda melihat ada gunung es. Gunung es itu kecil-kecil, sama dengan yang di kulkas teman-teman sekalian itu. Kecil-kecil seperti itu ya. Nah, pada saat dia melihat gunung es itu, mereka sampaikan kepada pimpinannya bahwa kita dalam keadaan bahaya. Nah, tetapi karena kesombongan yang ada di kapal itu, bahwa apa sih itu hanya sekedar gunung es, gunungnya cuma kecil-kecil, nggak ada artinya buat kita ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kapal Titanic ditabrakan di gunung es pada waktu itu, dan akhirnya apa yang terjadi? Titanic terbelah menjadi 2. Nah, di situ bisa dilihat bahwa ternyata apa yang nampak itu seperti teman-teman ini nampak ya, teman-teman ini lulus CAT, berarti kita bisa saya bisa sampaikan bahwa teman-teman adalah orang yang pintar ya. Artinya orang yang memiliki IQ di atas rata-rata. Tetapi dasar daripada integrity, kemudian yang disebut dengan soft skill, itulah yang akan dilatih di Latsar ini. Nah, ini yang akan dilatih di Latsar ini. Jadi bukan hard skill-nya, tetapi lebih ke soft skill-nya. Nah, jadi bagaimana teman-teman mengendalikan diri, bagaimana bersabar, bagaimana nanti kita dalam berinteraksi ini saling menghargai satu sama lainnya. Nah, ini memang dibutuhkan latihan, ya. Tadi ada yang sangat introvert, setelah dia ikut Latsar nanti akan sedikit lebih bisa ekstrovert sedikit ya, sehingga semua bisa lebih terbuka oleh orang lain. Dan selalu saya katakan tadi, buka mata, buka telinga, buka hati, ya. Nah, itulah kemudian teman-teman supaya nanti ketika kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan optimal kalau teman-teman selalu membuka mata, buka telinga, dan buka hati, ya. Jadi selalu saya harapkan bahwa bisa menjadi smart ASN. Smart ASN yang menjadi 3 indikatornya tadi apa saja tadi smart ASN? Yang pertama kompeten. Ya, apa indikator kompeten? Seorang dikatakan kompeten apabila ada memenuhi 3 indikatornya. Apa? Pertama, knowledge. Oke, knowledge. Memiliki ilmu pengetahuan yang baik. Kemudian, skill. Ya, skill ya, memiliki keterampilan, jadi bidan yang terampil, menjadi perawat yang terampil, menjadi penata komputer yang terampil, perawat yang terampil, dan farmasi yang terampil ya.
Jadi memiliki keterampilan sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik. Dan kemudian memiliki apa? Integritas. Attitude, ya, attitude atau integrity. Jadi attitude-nya di sini punya sikap perilaku yang baik, bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang benar. Nah, tentu itulah kemudian Smart ASN yang kita harapkan ke depan teman-teman bisa penuhi dalam rangka laksar ini, ya. Jadi di sini sekali lagi tidak ada substansi teknis, tetapi benar-benar kita pembentukan karakter, sehingga teman-teman benar-benar harus mengolah kecerdasan emosi sehingga bisa survive sampai di tujuannya. Baik, Ibu Nova, karena ini waktu 5 menit, saya kira sudah cukup ya, sudah tadi saya penjelasan penugasan dan lain-lain. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian ya. Saya mohon maaf. Kita akan ketemu lagi 2 hari berikutnya, Bu Nova. Tanggal 21, siap. 21 ya. Nggak berubah ya jamnya ya, Ibu Isna, tetap jam 10 ya. Insya Allah Bu. Nanti saya kabari kalau misalnya ada perubahan. Ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua, luar biasa. Oke, saya akhiri untuk sesi kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk